saya Irfan Ismail, NIM 60700119100. Baik, saya akan menjelaskan tentang variabel data dan skala pengukuran. Pertama adalah variabel, di mana variabel penelitian adalah suatu nilai atau sifat objek penelitian individu atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu antara suatu subjek dengan objek lainnya. Umumnya variabel penelitian akan ditentukan oleh seorang peneliti, dipelajari dan digali informasi dari objek tertentu yang kemudian ditarik kesimpulannya. Pengertian variabel sendiri menurut Wikipedia adalah objek penelitian atau apa yang menjadi fokus suatu penelitian. Secara umum, variabel berarti suatu yang dapat berubah-ubah, bermacam-macam, serta berbeda-beda. Berdasarkan hubungannya, variabel digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu variabel bebas, variabel terkait antara variabel kontrol, di mana variabel bebas merupakan contoh variabel penyebab adanya perubahan pada variabel yang lain. Terkait merupakan variabel yang dipengaruhi oleh adanya perubahan variabel bebas, dan yang terakhir adalah variabel kontrol, merupakan jenis variabel yang dapat dikendalikan atau dikontrol oleh peneliti. Nah, dilihat dari urgensi faktual, variabel dibedakan menjadi variabel konseptual dan variabel faktual, di mana variabel konseptual adalah merupakan variabel yang tidak terlihat secara jelas atau sesuai fakta, sedangkan variabel faktual merupakan variabel yang terlihat secara nyata atau jelas, contohnya seperti tegangan, arus, gen, usia, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri, NIM 60700119082. Baik, saya akan menjelaskan tentang data. Pengertian data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta, data, fungsi, bukti penjelas, sumber pembanding antara penelitian. Data dapat berupa angka, huruf, grafik, label, lambang, objek, kondisi, dan situasi. Data berdasarkan sumbernya ada 2, yaitu sebagai berikut. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari responden oleh peneliti seperti hasil observasi, hasil percobaan, dan hasil survei. Data sekunder merupakan data yang sebelumnya telah dikumpulkan untuk beberapa tujuan selain dari penelitian yang sedang dikerjakan seperti jurnal dan surat kabar. Data berdasarkan jenisnya. Data kuantitatif adalah data yang terbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan seperti suhu, berat benda, dan ukuran. Data kualitatif atau yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar seperti nama, gender, aroma, dan warna. Itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang skala pengukuran. Skala pengukuran adalah penentuan atau penetapan skala atau suatu variabel berdasarkan jenis data yang melekat dalam variabel penelitian. Skala pengukuran merupakan acuan atau pedoman untuk alat ukur dalam memperoleh hasil data kuantitatif. Ada beberapa konsep yang perlu diperhatikan dalam penentuan skala pengukuran. Yang pertama yaitu kejadian empiris atau biasa disebut dengan empirical events. Yang kedua yaitu penggunaan angka yang biasa disebut atau biasa kita kenal sebagai the use of number. Yang ketiga selanjutnya yaitu sejumlah aturan pemetaan yang set of mapping rules. Adapun beberapa proses dalam pengukuran dapat digambarkan sebagai sederet tahap yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu mengisolasi kejadian empiris. Aktivitas ini merupakan konsekuensi langsung dari masalah identifikasi dan formulasi. Intinya, kejadian empiris dirangkum dalam bentuk konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian. Yang kedua, mengembangkan konsep kepentingan. Yang dimaksud dengan konsep dalam hal ini adalah abstraksi, ide yang digeneralisasikan dalam fakta tertentu. Yang terakhir yaitu mendefinisikan konsep secara konstitutif dan operasional. Definisi konstitutif mendeskripsikan konsep dalam
dengan konsep lain sehingga melandasi konsep berkepentingan. Jika suatu konsep telah didefinisikan secara konstitutif dan benar, berarti konsep tersebut telah siap untuk dibedakan dengan konsep lain. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.